Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seri kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sini di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalannya, ya, seperti apa sejarah kecerdasan buatan dari dulu pertama kali sampai sekarang perkembangannya gimana gitu. Nah, kalau kita lihat science fiction yang berhubungan dengan AI, film-film itu ada Star Wars, ya, kemudian ada Terminator, kemudian ada Matrix, kemudian ada film-film yang lain semuanya yang kita lihat semuanya lebih ke humanoid, ya, robot-robot yang menyerupai manusia, ya, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita lihat apakah perkembangan sekarang AI sudah sampai ke sana apa belum? Kita lihat di sini self-driving car, ini mobil yang bisa nyetir sendiri. Nah, ini kuncinya di sini, dia ada LiDAR-nya, ada sensor melihat sekeliling, jadi bisa tahu kalau di depan itu ada mobil, dia bisa ngerem, kemudian dia bisa belok kiri kalau tidak ada pejalan kaki sebelah kiri misalnya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga robot yang bisa ngantarin obat, ya, sesuai dengan kamar masing-masing di rumah sakit contohnya. Kemudian ada robot yang bisa mengikuti kita sesuai dengan handphone misalnya, dia nge-track handphone kita, jadi dia mengikuti pergerakan kita sambil ngevideoin sehingga kita bisa menghasilkan suatu video footage yang bagus yang mengikuti kita sambil lari atau sambil olahraga misalnya, seperti itu. Nah, yang paling saya suka di sini, yang saya alami sendiri, ini Profesor Ishiguro di Kyoto, tapi tepatnya di Osaka University, dan ini Profesor Kawahara Sensei, yang kebetulan beliau di Kyoto University, labnya sebelah lab saya waktu saya di Kyoto dulu, dan beliau juga yang menguji disertasi saya pada saat itu. Dan Kawahara Ishiguro Sensei juga alumni di Kyoto University juga, dia pernah mengajar di Kyoto University, maksud saya di lab yang sama dengan saya pada saat itu, tapi jauh sebelum saya sudah masuk ke Kyoto University. Beliau berkolaborasi membuat robot yang mirip dengan manusia, seperti ini contohnya. Ini robot ibunya ada, anaknya ada, kemudian dia bahkan bikin robot yang mirip dengan wajah dia, sehingga dia kalau misalnya daring seperti ini, dia bisa misalnya ada di Amerika, kemudian robotnya ada di Jepang, robotnya bisa ngajar di kelas dengan sebagai avatar istilahnya. Jadi beliau bisa ngajar dari Amerika, tapi mukanya, bibirnya berbicara selayaknya dia berbicara gitu. Jadi kayak avatar gitu. Nah, kemudian ini Erika, ya, Erika ini robot yang sangat humanoid sekali, mirip sekali dengan manusia. Ini fisiknya udah menggunakan silikon, dan saya sudah bertemu langsung dengan Erika di Kyoto University di labnya Kawahara Sensei pada saat itu. Dan di sini robot yang konduktor di orkestra. Nah, itu ada banyak lagi proyek-proyek dari beliau-beliau ini. Nah, jadi Jepang salah satu leader di bidang robotik, ya, lebih dari 50% robot yang ada di dunia itu disuplai dari Jepang. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu kecerdasan buatan dan apa yang AI bisa lakukan, dan seperti apa mata kuliah kecerdasan buatan ini. Nah, sekarang apa itu AI? AI itu adalah ilmu yang bisa membuat mesin itu dapat berpikir secara rasional, berpikir selayaknya manusia, bertindak layaknya seperti manusia, dan bertindak secara rasional. Seperti itu. Nah, itulah ilmu di balik kecerdasan buatan ini. Nah, jadi seperti apa itu keputusan yang rasional? Nah, jadi rasional di sini secara spesifik maksudnya di sini secara maksimal mencapai
tujuan tertentu, tujuan yang udah didefinisikan sebelumnya. Nah, itu maksud dari rasional di sini. Nah, jadi rationality-nya berhubungan dengan keputusan apa yang akan dibuat, ya, bukan proses pemikiran untuk melakukan suatu keputusan gitu. Tapi langsung fokusnya rasional itu pada keputusannya langsung. Seperti apa keputusan itu? Apa keputusan rasional apa tidak? Nah, tujuannya itu ditujukan dalam bentuk utility. Nah, utility dari suatu outcome. Nah, utility ini nggak harus berupa uang ataupun berupa reward yang nampak nyata seperti uang gitu. Tapi utility bisa jadi hal-hal yang lain seperti misalnya kalau ada robot yang berjalan, utility-nya adalah berarti melihat apakah robot itu bisa semakin dekat menuju ke suatu pintu keluar misalnya. Nah, itu yang akan menjadi utility-nya. Jadi rasional di sini maksudnya adalah memaksimalkan ekspektasi utility yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Nah, jadi mungkin mata kuliah ini kecerdasan buatan itu bisa didefinisikan dengan komputasi yang masuk akal, yang rasional. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kata-kata yang paling penting ya, maximize your expected utility. Maksimalkan utility yang kita ekspektasikan. Di sini kalau kita lihat ada kata-kata maximize di sini nggak harus jadi paling besar, bisa jadi angkanya paling kecil, tergantung bagaimana kita mendefinisikan. Kemudian utility ini ya tadi bisa jadi berupa uang, ya kalau misalnya di kasus tertentu bisa jadi uang atau bisa jadi jarak atau bisa jadi hal yang lain gitu. Kemudian expected ini apa ekspektasi kita, ini baru prediksi. Nah, jadi prediksinya ekspektasi kita seperti apa nanti. Nah, jadi your ini artinya apa? Artinya kita yang menetapkan utility ini, ekspektasi ini kita yang menetapkan. Jadi bukan robot itu yang menetapkan. Nah, seperti itu. Nah, robot ini hanya mencoba memaksimalkan ekspektasi dari utility yang udah kita tetapkan. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat dari otak, ya, otak itu sangat bisa membuat keputusan yang rasional, yang masuk akal, ya. Tapi kebanyakan tidak perfect, ya. Nah, dan juga ciri-ciri otak yang lain, otak itu tidak tidak modular seperti software gitu. Ya, artinya dia tidak bisa dibagi-bagi menjadi fungsi tertentu atau misalnya jadi bagian-bagian yang bisa kita pecah sehingga bisa kita reverse engineer gitu. Ya, walaupun memang di sini terbagi menjadi otak depan, ya, otak belakang dan sebagainya, cuman tetap sulit otak itu untuk dipelajari sehingga bisa kita tiru untuk untuk menghasilkan sesuatu yang mirip persis seperti otak. Tapi kecerdasan buatan itu mencoba untuk mempelajari pola yang ada di otak sehingga bisa menghasilkan sesuatu AI yang bisa menyerupai bagaimana manusia itu berpikir. Karena apa? Karena otak itu adalah kunci dari kecerdasan dan sama layaknya seperti sayap itu kunci untuk terbang gitu. Tanpa sayap ya nggak bisa terbang gitu. Tanpa otak ya nggak bisa mencapai suatu kecerdasan gitu. Nah, jadi yang bisa kita pelajari dari otak itu, ya, otak itu memori ataupun data dan juga simulasi ataupun komputasi. Itu dua hal ini merupakan kunci dari membuat suatu keputusan. Jadi otak itu ada tempat untuk menyimpan data, ya, ataupun memori, ya. Saya lupa di bagian mana, apakah bagian otak tertentu untuk bagian menyimpan.
otak belakang ini untuk berpikir ya kalau nggak salah. Jadi ada beberapa bagian di otak ini yang fungsinya ada fungsi khusus gitu. Nah, sini bisa kita lihat otak itu memiliki memori, data, dan juga bisa ada simulasi atau komputasi yang ada di otak gitu. Nah, jadi itu adalah dua hal ini adalah kunci dari membuat suatu keputusan. Nah, topiknya akan kita lihat di mata kuliah kecerdasan buatan ini. Itu part awal itu kita melihat making decision, membuat suatu keputusan. Nah, itu bisa dengan cara fast search ataupun pencarian cepat ataupun planning, ya, membuat suatu perencanaan. Nah, kemudian nanti akan ada kita lihat mengenai adversarial and uncertain search. Jadi pencarian yang maksudnya adversarial ini seperti ada kayak berkompetisi gitu. Nah, dan juga ada ketidakpastian dalam pencariannya. Yang kedua ini ada nanti fokusnya kita reasoning under uncertainty. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan dalam mempertimbangkan suatu ketidakpastian gitu. Nanti ada melihat BaseNet, ada decision theory, ada machine learning yang akan kita lihat nanti. Nah, kemudian nanti ada aplikasi-aplikasi yang akan kita lihat seperti natural language processing, ada computer vision, robotic, games, dan sebagainya. Itu akan kita lihat. Nah, ini textbooknya dalam bahasa Inggris juga. Ini kalau mau beli silakan. Ini sangat tebal sekali ya. Dan ini sedikit sejarah mengenai AI ya, dari 1940 ya, itu Golden Circuit Model dari otak itu mulai ditiru. Kemudian ada Turing's Computing Machinery and Intelligence ya. Kemudian di tahun ini mulai ada AI program ya, seperti bermain checkers, seperti catur itu ya. Kemudian ada complete algorithm untuk logical reasoning ya. Jadi kemudian di 70 sampai 90 mulai knowledge based approach, di situ mulai ada expert system ya. Kemudian sampai 2012 mulai menggunakan statistical approach. Nah ya, mulai menggunakan agent and learning system dan sebagainya. Di 2012 sampai sekarang ya, ini baru kita temukan ada big data analysis, big computation ya, mulai neural network, deep learning, dan beberapa pemanfaatan AI di industri seperti itu. Nah, kita lihat di natural language ya, natural language processing. Di sini bisa terbagi menjadi speech technology ya, contohnya seperti Siri yang ada di handphone. Itu speech technology terdiri dari automatic speech recognition. Artinya ketika kita berbicara, dia akan bisa mendeteksi suara kita itu apa yang kita sedang ucapkan gitu. Dia bisa langsung merekognisi, dan akan ada proses text to speech synthesis atau speech to text synthesis. Jadi maksudnya di sini dari dia mendeteksi suara kita, speech recognition itu akan dikonvert menjadi teks, kemudian ada juga diproses, kemudian nanti ada text to speech synthesis ini. Synthesis ini ya dari teks dia jadi ada suara gitu. Jadi menggunakan suara pola tertentu sehingga bisa seakan-akan suaranya itu natural gitu. Kemudian ada dialog system. Nah, itu yang 3 komponen yang ada di speech technology di Siri itu contohnya. Nah, kemudian ada language processing technology. Di sini ada kayak question and answering. Ya, ini terkenal. Dia bisa menang kayak apa ya? Kayak quiz gitu, kayak Who Wants to Be a Millionaire contohnya. Di sini dia udah robot itu yang ikut main dan dia menang gitu. Kemudian ada machine translation, menerjemahkan dari suatu teks di bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Kemudian pencarian dari web, sekarang udah intelligence ya. Kita mencari, kita tuliskan aja misalnya apa ya, table, itu dia bisa langsung tahu secara konteks. Misalnya kita bikin
misalnya apa ya, kita tulisnya coffee table. Nah, kalau kita bikin coffee table, dia otomatis tahu yang kita ingin cari itu adalah meja kopi, meja untuk kopi gitu. Bukan table yang di Microsoft Excel misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kan ambigu tuh maksud table-nya, tapi sudah ada proses NLP di situ untuk mengetahui maksud dari pengguna ini apa gitu. Kemudian ada text classification, mengklasifikasikan teks, kemudian memfilter spam di Gmail, di email dan sebagainya. Nah, ini kalau mau ngelihat coba bisa diakses playaidungeon.io. Nah, di sini bisa kalian membuat suatu cerita sendiri, ya, action sendiri kayak bikin novel, ya, dari apa yang keyword yang kalian lakukan. Misalnya kita lakukan, dia suruh ngomong kill them misalnya gitu. Dari situ dia AI-nya akan membuat suatu cerita hanya dari keyword-keyword yang kita berikan kan. Sehingga nanti itu akan menjadi suatu cerita yang unik dari satu pengguna dan pengguna yang lain. Ini silakan dicoba. Nah, kemudian kita ada computer vision. Computer vision ini dia bisa melihat image, kemudian bisa dianalisa. Contohnya dari sini, ini image annotation, dianotasi apa yang ada di image ini. Misalnya di sini man in black shirt, laki-laki dengan menggunakan kaos hitam sedang main gitar. Jadi bisa melihat dengan merekognisi di sini ada gitar, ada shirt, ada dia lihat ini adalah man. Jadi dia bisa membuat suatu kalimat, ya, deskripsi mengenai gambar ini. Nah, contoh ini juga ada construction worker in orange safety vest is working on road. Nah, contohnya seperti itu. Memang mungkin tidak prediksinya tidak benar. Contohnya seperti ini. Two young girls are playing with Lego toy. Ya, dua gadis kecil sedang bermain dengan Lego. Ini memang gadis kecil betul, tapi ini bukan gadis kecil, ini ibunya gitu. Tapi mungkin mesin itu melihat, kalau melihat dari potongan ini kelihatannya ukuran mukanya sama dengan ini, jadi mungkin ini umurnya sama, padahal ini karena jaraknya di belakang ini gitu. Nah, jadi mungkin ada karena ini otomatis diolah, makanya mungkin ada kesalahan. Tapi ya sampai sinilah sudah sampai sejauh ini computer vision itu bisa menganotasi gambar, mengenal apa yang ada di gambar itu gitu. Seperti ini, black and white dog jumps over bar. Jadi anjing yang berwarna hitam dan putih sedang melompati bar ini gitu, rintangan ini gitu. Nah, seperti itu. Ya, sudah banyak implementasi yang lain untuk computer vision. Nah, ada juga untuk sebagai alat-alat untuk memprediksi atau membuat suatu keputusan. Ya, di sini contohnya kita bisa memprediksi jarak yang ditempuh dari satu titik ke titik lain di Google Maps. Kemudian ini prediksi cuaca. Nah, ini merupakan memberikan untuk pengambilan keputusan kita. Kalau kita menonton sesuatu, nanti akan memberikan yang populer apa, kemudian apa yang sering dilihat orang. Ini menjadi kayak rekomendasi, sistem rekomendasi untuk pengguna yang bisa rekomendasi ini berdasarkan dengan kebiasaan pengguna tersebut. Apa yang dia tonton akan dikeluarkan video-video yang berkaitan. Kemudian bisa juga untuk stok, ya, untuk saham, bursa saham itu bisa memprediksi seperti apa saham itu untuk tahun ke depan ataupun untuk bulan ke depan. Kemudian untuk di lab, ya, untuk di banyak bidang, ke bidang medicine dan bidang yang lainnya, ada banyak alat-alat bisa dibuat untuk prediksi dan mengambil keputusan dengan bantuan dari AI. Nah, ada juga game agents. Nah, ini klasiknya tuh dari tahun 97, Deep Blue versus Kasparov. Ini permainan catur, ya. Jadi di 1996 pertama Kasparov itu menang dulu melawan Deep Blue.
Tapi dia bilang I could feel, I could smell a new kind of intelligence across the table. Jadi dia udah ngerasakan memang pinter ini yang Deep Blue ini, komputer ini. Cuman masih bisa menang dia. Nah, tahun ke depan di 1997 udah kalah. Kasparov udah kalah lawan Deep Blue. Jadi tapi tetap si Kasparov bilang Deep Blue hasn't proven anything. Ya masih artinya ya udah keren, udah hebat, cuman ya bisa jadi itu kebetulan aja Kasparov lagi nggak baik, nggak dia masih nggak mau mengakui lah. Dan ini juga ada pemain Go dari Korea dan dia juga dikalahkan oleh komputer. Nah ini simulasi agen simulasi ini juga menggunakan robotik. Maksud saya bukan robotik, AI, menggunakan AI, tapi dia ini simulasi aja. Tapi kalau misalnya nanti ini mau diimplementasikan ke robotik bisa gitu, untuk bikin humanoid yang berjalan. Contohnya ini kita lihat dia belajar sendiri bagaimana cara berjalan gitu. Nah, dan dia tidak diajari bagaimana caranya, dia cuma dikasih tahu apa aksi yang bisa dilakukan. Contohnya naikkan kaki, goyangkan tangan. Nah, kemudian di situ ada gravitasinya juga, dan dia akan mencoba melawan gravitasi itu sehingga dia bisa tetap berjalan gitu, dengan laju misalnya seperti itu. Dan itu dia belajar sendiri dengan beberapa repetisi dan juga kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan sebelumnya gitu. Kemudian ada reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini itu juga banyak diimplementasikan untuk game ya. Dia bagaimana bisa bermain dari belajar dari reward dan ataupun penalti yang diberikan dalam setiap aksi yang dia lakukan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk main Pong ini itu udah secanggih ini, komputer itu bisa mengalahkan manusia gitu. Atau seperti ini, untuk main balap dia bisa nyetir ya. Ini game-game seperti ini bisa asal self driving car. Jadi dia bisa melihat mana jalur jalannya dan dia bisa berbalapan dengan yang lain gitu dan menghindari rintangan. Kemudian seperti ini juga ya, AI juga ya, ada banyak game-game AI yang menggunakan reinforcement learning ya. Nah, kemudian ini ada field yang lain, ada robotik ya. Robotik ini dia sebagian mechanical engineering ya, teknik mesin, sebagian dia AI. Jadi ini sebenarnya kombinasi dari teknik mesin dan IT ya. Karena sebenarnya kalau simulasi saja itu kadang kita sudah berhasil, tapi ketika mau implementasikan ya sulit menggerakkan tangan robot itu secara mekaniknya. Jadi perlu kolaborasi ya, atau di Indonesia itu teknik elektro. Kemudian teknologi yang menggunakan AI itu dari kendaraan ya, self driving car, rescue service seperti ini misalnya untuk pemadam kebakaran contohnya. Dia bisa melewati api dengan aman ya, dibandingkan pemadam kebakaran. Bisa membantu di rumah, bisa untuk membuat otomasi yang banyak gitu. Oke, jadi di sini contohnya ya, contoh robot, bagaimana robot bisa memanaskan makanan, bagaimana robot bisa ngebor secara otomatis ya, contohnya dengan ada suatu penanda misalnya, contohnya seperti itu. Dan bisa kita lihat juga robot mencoba ya, seperti anak ya. Anak-anak itu kalau kita berikan kayak mainan dari kayu itu shape tertentu, bentuk-bentuk kayak ada lingkaran, bintang dan sebagainya, dan itu bagaimana cara robot itu bisa memasukkan sesuai dengan tempatnya. Nah, itu dia belajar sendiri gitu. Dia belajar sendiri, dicoba sendiri, trial and error. Dari situ dia belajar dan akhirnya bisa memasukkan semua
shape tadi sesuai dengan bentuknya. Nah, seperti itu juga lah manusia belajar dari kecil. Jadi mencoba trial and error dan akhirnya paham. Oke, dan juga ada human and AI interaction. Jadi ada kombinasi seperti ini contohnya. Dia bergerak, ini human ini dideteksi pergerakannya dan itu diimplementasikan ke robot. Jadi sama halnya kayak di kayak di operasi menggunakan robot misalnya, kayak tangan robot, jadi human tetap menggerakkan. Tapi tangan robot itu juga bergerak mengikuti pergerakan dari manusia ya, atau pakai menggunakan joystick controller. Nah, jadi ada interaksi human dan AI dengan berbagai cara. Nah, di sini untuk self-driving car dia harus memprediksi nih. Ini misalnya mobil putih ini dia mau gerak ke kiri, dia harus memprediksi sekelilingnya seperti apa, dia harus tahu. Ya, contohnya seperti ini, kalau lagi ada mobil dan dia mau pindah lajur ke kiri, apa yang harus dilakukan? Dia sebenarnya harus memprediksi pergerakan dari mobil itu sehingga dia tahu kapan dia bisa masuk ke kiri seperti ini. Nah, jadi di antara dua mobil ini dia tahu kapan dia mau motong. Seperti itu. Nah, utility-nya gimana? Utility ini ya tadi kayak reward ya. Utility ini kalau untuk permainan Go ini jelas ya, dia bakal dikepung ini. Ya, saya juga nggak begitu pasti mengenai permainan Go ini, tapi jelas tujuannya sudah ada gitu. Sama kayak catur juga tujuannya jelas untuk skakmat misalnya. Nah, tapi kalau untuk robot ini, robot yang melipat baju itu utility-nya juga agak ambigu. Itu agak sulit untuk menghasilkan, memberitahu robot seperti apa sih lipatan baju yang bagus gitu. Nah, jadi kalau pekerja kita tahu, misalnya kerjakan sesuatu, misalnya lipat baju ini sehingga dia rapi itu kayak mana, seperti ini bisa kita tunjukkan. Tapi untuk robot itu agak sulit untuk kita tentukan. Nah, contohnya di sini utility itu bisa berupa reward kayak gini, contohnya dapat boost dia, atau punishment, penalty. Ya, kalau dia nabrak dia ada berapi, tapi kalau dapat itu dia dapat turbo, nabrak penalti lagi, terbakar lagi dan sebagainya. Seperti itu contohnya. Jadi utility itu bisa berupa positif reward ataupun negatif sebagai punishment. Nah, gimana cara mendesain agen yang bisa berpikir rasional ya, masuk akal? Nah, agent itu merupakan entity yang bisa memiliki persepsi ataupun bisa melihat dan seakan-akan memiliki panca indera seperti manusia gitu. Nah, dia memiliki indera ya, dan juga dia bisa melakukan sesuatu tindakan gitu. Nah, itulah agent. Nah, contohnya di sini, agent itu bisa melihat, oh itu ada apel dengan indera penglihatan dia. Kemudian mungkin dia mau melakukan apa, dia bisa mengambil apel itu, dia lakukan tindakan. Nah, di sini bisa kita lihat environment-nya ini, apel itu gitu. Jadi dari apel itu, pohon apel bisa dilihat menggunakan sensornya, dalam ini sensor penglihatan. Oh, dia ngelihat itu ada apel. Kemudian apa yang dia lakukan? Nah, dia lakukan aksi ambil, dijolok apelnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi agent itu seperti itu, dia ada panca inderanya dan dia juga ada, bukan panca indera, dia ada inderanya, bisa jadi lebih dari satu, sensornya bisa banyak, bisa jadi lebih dari 5 maksud saya. Kemudian dia bisa melakukan suatu tindakan. Nah, agen yang bisa rasional ya, itu akan memilih aksi yang bisa memaksimalkan utility-nya. Nah, dan itu merupakan ekspektasi yang mudah kita tentukan. Nah, karakteristik dari persepsi tersebut, lingkungan dan juga aksi yang bisa dia lakukan, itu akan menentukan teknik untuk memilih aksi yang rasional. Nah, jadi kita akan melihat teknik-teknik AI untuk berbagai macam masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, jadi ya ada pembelajaran untuk
belajar untuk melihat kapan dan bagaimana suatu masalah bisa diselesaikan dengan teknik AI yang sudah ada. Nah, itu akan kita lihat di mata kuliah ini. Nah, contohnya ini Pac-Man. Ya, kalau Pac-Man ini kita lihat sebagai agent seperti apa? Dia ada environment-nya. Environment-nya bisa kita lihat ada musuhnya, kemudian ada makanan. Nah, kemudian aktuatornya apa? Ya, dia makan dan bergerak ke kiri, ke kanan, dan atas bawah. Nah, itu aksi yang dia lakukan. Contohnya seperti ini. Dia belajar, semakin dia makan, semakin dia bertambah skornya. Dan kalau dia udah kena ke musuh ini, dia jadi game over, mati misalnya. Nah, dari situ dia belajar lagi untuk berikutnya, sehingga dia bisa jadi secanggih ini gitu. Ya, jadi itu inti dari kecerdasan buatan. Kita ingin memaximize expected utility yang kita tentukan sendiri. Oleh karena itu akan banyak contoh-contoh yang akan kita pelajari di mata kuliah kecerdasan buatan ini, dan semoga itu bisa nanti kalian implementasikan untuk skripsi kalian masing-masing. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.